Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Istiqom PGRI Banyuwangi yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bersama saya Sony Panca Budiarto. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Kita mulai saja ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kecerdasan buatan, kemudian tentang dasar sejarah kecerdasan buatan. Sekarang kita lanjutkan ke masalah dan metode pemecahan masalah. Itu terdiri dari yang satu, mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Dua, graf keadaan, artinya terdiri dari node-node yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Yang ketiga, pohon pelacakan atau pencarian. Pohon pelacakan atau pencarian ini terdiri dari dua yang akan kita bahas. Yang pertama, pencarian buta atau blind search, tidak ada informasi awal. Kita akan menggunakan dua algoritma, pencarian melebar pertama atau dikenal dengan breadth first search. Yang kedua, pencarian mendalam pertama atau depth first search. Metode pelacakan atau pencarian yang selanjutnya yaitu pencarian terbimbing atau heuristic search. Kita akan menggunakan algoritma pendakian bukit atau hill climbing. Yang kedua, pencarian terbaik pertama atau best first search. Oke, sebelum kita lanjut kepada metode-metode yang sudah saya jelaskan, kita awali dulu gambaran umum. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Jadi di sini ini inputnya itu masalah, pertanyaan dan lain-lain, diolah di dalam sebuah basis pengetahuan dan motor inference menghasilkan output atau jawaban atau solusi. Di sini dijelaskan pada gambar di atas, input yang diberikan pada sistem yang menggunakan kecerdasan buatan berupa masalah. Pada sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Ini basis pengetahuan. Sistem harus memiliki mesin penalar agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output yang diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi. Jadi, input tadi berupa masalah, pertanyaan dan lain-lain dikumpulkan menjadi basis pengetahuan. Di dalam basis pengetahuan diolah dengan motor inferensi atau dengan algoritma, sehingga sistem ini tadi bisa menghasilkan output atau jawaban yang memberikan solusi atau rekomendasi. Secara umum, untuk membangun suatu sistem yang mampu menyelesaikan masalah perlu dipertimbangkan 4 hal. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Yang ketiga, mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Kita lanjutkan. Yang pertama dulu, yang A ya, representasi persoalan atau masalah. Ada 3 langkah utama untuk membangun sebuah sistem untuk memecahkan suatu masalah khusus. Tadi sudah dijelaskan, definisikan masalah atau persoalan secara jelas. Definisi ini termasuk kejelasan spesifikasi dari situasi harga awal atau initial state atau start state
akan lebih baik bahwa situasi akhir atau goal state berpedoman pada solusi yang pantas untuk persoalannya. Kemudian, jadi di sini maksudnya itu apabila kita memiliki suatu persoalan itu didefinisikan dulu awalnya, initial state-nya persoalannya di mana. Kemudian nanti kira-kira solusinya itu akan bagaimana, kita buat hipotesanya, perkiraan solusi. Kemudian kita analisa masalahnya. Yang selanjutnya, sebagian kecil dari ciri-ciri penting dapat berpengaruh yang luas sekali pada kelayakan dari berjenis-jenis teknik yang mungkin untuk memecahkan masalah atau persoalan. Di sini suatu masalah ya, contohnya Budi akan ujian AI di Stikom PGRI Banyuwangi. Ketika ia meninggalkan rumahnya dalam jarak 100 meter, ia teringat kalkulatornya tertinggal dan ia kembali ke rumahnya untuk mencari kalkulatornya. Di sini jelas permasalahannya, kalkulatornya tertinggal, tapi Budi lupa tertinggalnya di mana. Ini gambaran rumah Budi. Ya, berarti dari gambaran ini kemudian dicoba diselesaikan menggunakan graph. Jadi ini gambar rumahnya. Kira-kira initial state-nya dimulai dari mana untuk pemecahan masalahnya? Ini menggunakan graph kemungkinan pencarian masalah. Jadi coba kita mulai start dari ruang tamu, karena kan masuk rumah itu bisa dari ruang tamu, bisa dari dapur, atau bisa dari belakang. Start awalnya dimulai dari ruang tamu. Selanjutnya dicari kalkulatornya itu di ruang keluarga. Bila di ruang keluarga tidak ketemu, dicari lagi di kamar mandi. Bila di kamar mandi masih belum ketemu, dicari lagi di dapur. Bila di dapur belum ketemu, dicari lagi di kamar tidur. Kemudian cari lagi kamar tidur 2. Kemudian dicari lagi kamar tidur utama sampai ketemu. Inilah yang dimaksud dengan mendefinisikan masalah, membuat initial state, startnya itu dimulai dari mana, kemudian tujuan atau goalnya itu tadi apa. Ini menggunakan graph atau kemungkinan pencarian. Kemudian representasi tempat kosong atau representasi in state space. Dalam state space representasi dari sebuah masalah, node-node atau titik-titik dari sebuah graph korespondensi ke solusi-solusi tetap persoalan khusus dan tangan-tangan bersentuhan atau korespondensi ke langkah-langkah proses pemecahan sebuah masalah. Ini tadi yang dimaksud dengan tangan-tangan itu, node. Node-nya adalah ini node-nya. Node ini initial state awalnya. Goalnya, misalkan kalkulatornya ada di kamar tidur utama, berarti goalnya di sini. Sebuah state awal atau start state korespondensi untuk memberikan informasi dalam cakupan sebuah masalah. Bentuk akar root dari graph. Jadi awalnya root. Graph juga mendefinisikan kondisi tujuan atau state goal yang merupakan solusi dari cakupan sebuah persoalan. State space mencari karakteristik pemecahan persoalan sebagai proses dari penemuan sebuah path atau jalan kecil atau garis edar solusi dari state awal sampai menghasilkan goal. Selanjutnya, state space search dapat diaplikasikan pada beberapa masalah. Contoh, menyelesaikan puzzle, sort path dari sebuah peta, mencari jalan dalam sebuah labirin. State space search adalah sebuah proses di dalam computer science untuk mencari sebuah state atau konfigurasi menuju ke goal state. Maksudnya gini, state space search banyak permasalahan dapat direpresentasikan dalam bentuk start.
Tetapi problemnya adalah bagaimana mencapai goal atau tujuan dari sebuah stat yang diberikan. Sebuah search problem dalam state space dapat direpresentasikan dengan state space graph atau tree, di mana node adalah state dan vertex-nya adalah langkah menuju ke state tersebut. Jadi titik itu adalah state-nya, vertex adalah langkah menuju ke state tersebut. Maksudnya. Baik, kita lanjutkan untuk graph search pada travel salesperson problem. Di sini kita akan mencari jarak terpendek untuk menyelesaikan masalah dari seorang sales. Jadi di sini ada sales, ya. Dia sehari itu harus berjalan mengelilingi dari kota A ke kota B, kota C, kota D, kota E dan kembali ke kota A dengan jarak seperti yang ada pada gambar. Ya. Jadi dari sini dia berpikir untuk kota mana dulu yang harus saya lalui agar saya hemat bensin juga jaraknya terpendek. Mari kita selesaikan menggunakan graph search. Jadi pencarian berakhir ketika path terpendek ditemukan yang mencakup semua titik atau node dari graph. Dalam masalah parsing path analisis berhasil dari sebuah indikasi berakhir. Jadi si sales berangkat dari kota A, dia membuat perkiraan. Goalnya tetap kembali ke kota A. Dari kota A, dia perhitungannya bila dia melalui kota E, dari A ke E itu 75. Dari E dia kan bisa lewat B, bisa lewat C, dari C bisa ke D, bisa lagi kembali ke A. Ini dihitung berapa nilainya. Kemudian perkiraan lagi, apabila dia dari kota A kemudian melalui kota D ini 100, dari D dia bisa lewat E, bisa lewat C, dari C dia bisa ke B, bisa ke E, baru kembali ke A. Dilanjutkan, apabila dia lewat A ke C, A ke C, ke kota C 125. Dari kota C dia bisa lewat ke B, dia bisa lewat ke D, dia bisa ke E, kemudian kembali ke A. Ini ya titik-titiknya, not-notnya. Dilanjutkan lagi, dia ke kota B, dari kota A ke kota B, dari B dia bisa ke E. Ini ya, E 225. Dari B dia bisa ke D, bisa ke D ini. Jadi dari A 100 ke B ke D 75, maka 175. Dari D dia bisa ke C, berarti tambah 100. Bisa ke E, tambah lagi, baru kembali ke A. Demikian seterusnya sampai seluruh path atau jalan itu ditemukan. Kemudian dihitung. Dari perhitungan tadi ditemukan, misalkan ini ada dari A ke B, A ke B, ke C, ke D, ke E, kembali ke A. A ke B itu jaraknya adalah 100. B ke C 50, maka 150. C ke D 100, maka 250. D ke E 50, maka 300. Dari E kembali ke A 75, maka 375. Apabila si sales lewat melalui jalan A, B, C, D, E, A, maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 375. Apabila dia lewat jalur dari A ke B 100, B ke C, B ke C 50, berarti 150. Dari C dia motong ke E, dari C dia motong ke E, tambah 75, 275. Dari E dia balik lagi ke D 50, maka 325.
Dari D baru kembali ke A, maka jumlah totalnya adalah 425. Demikian juga apabila si sales menggunakan jalan A, B, D, C, E, A dengan total 475. Dari ketiga percobaan ini, maka diketahui jarak yang terpendek adalah 375. Maka rute yang harus ditempuh oleh sales adalah A, B, C, D, E, A. Sampai di sini metode Grab Search pada Traveling Salesperson Problem. Untuk materi selanjutnya adalah latihan studi kasus menggunakan Grab. Pertanyaannya adalah tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Jadi startnya A, goalnya Z. Ini untuk latihan di rumah. Oke, kita lanjutkan untuk tree dalam 8 puzzle. Misalkan start space-nya ada puzzle dengan urutan 1, 4, 3, 7, ini kosong, 6, 5, 8, 2. Goal yang diharapkan tujuannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berurutan semacam ini. Pencarian berakhir ketika path terpendek ditemukan yang mencakup semua titik atau node dari Grab. Dalam masalah parsing atau path analisis berhasil dari sebuah indikasi berakhir. Oke. Tree dalam 8 puzzle. Langkah pertama, kemungkinannya ada kemungkinan dari puzzle 1, 4, 3, 6, 2, 8, 5, 7. Kemungkinan pertama adalah 7-nya kita tarik ke dalam, bergeser. Kemungkinan kedua adalah 4-nya turun. Kemungkinan yang ketiga adalah 8-nya naik. Kemungkinan yang keempat adalah 6-nya yang bergeser ke tengah. Dari kemungkinan ini dibuat turunan lagi. Kalau 7-nya yang bergeser, maka 1-nya bisa kita anggap kita turunkan. Kemungkinan yang kedua dari kemungkinan yang pertama adalah 5-nya kita naikkan ke atas. Dari kemungkinan ini 1-nya kita geser, bisa kita geser. Kemungkinannya lagi adalah 3-nya yang kita geser ke tengah. Itu tadi contoh dari satu persoalan tadi dibuat kemungkinannya sampai ketemu goalnya, goal seperti yang diharapkan. Untuk latihan di rumah, coba tree 8 puzzle ini inisial state-nya awalnya adalah 283 164 705. Goalnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Dibuat model grabnya, ditemukan berapa jalan atau berapa iterasi nanti bisa goal sampai dengan ini. Coba ya di rumah ya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.